Baik, perkenalkan nama saya Weldy Resbilnari Putra dengan NIM 2400504024 dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan membuat atau memenuhi tugas bahasa assembler, di mana di sini dijelaskan tentang program untuk membuat instruksi assembly. Baik, di sini saya sudah ada codingannya dari awal codingan sampai akhir. Nanti sudah ada di bawah di sini dari input dan juga output yang sudah ada dalam Google Colab. Jadi dalam bahasa assembler atau assembly ini nanti kita buat program yaitu simulasi register bahasa assembly sederhana dengan menggunakan Google Colab. Jadi di sini codingannya sudah ada, namun saya akan menjelaskan nanti beberapa dari awal sampai akhir codingannya itu akan saya jelaskan. Dan di sini di akhir codingan juga sudah ada hasilnya atau outputnya simulasi register bahasa assembly sederhana. Oke, saya akan jelaskan satu persatu dari awal codingan ini. Dalam program ini untuk memulainya ada pip instalasi atau install Gradio. Nah, yang pertama ada import Gradionya, yaitu yang di atas. Kemudian di sini dia untuk membuat antarmuka, dia menggunakan ini import Gradio. Ini antarmukanya. Kemudian nanti ada ini inisialisasi nilai awal dari register. Dari ini yang sudah ada registernya itu dalam inisialisasi nilai awalnya ada AX, BX, CX, dan DX. Kemudian register diatur ke 0. Jadi dalam register ini ada 4. Nanti dia di sini sudah diatur dari 0 pada awal programnya. Jadi dalam awal program ini dia dimasukkan nilai 0 dulu dari AX, DX, BX, CX, dan DX-nya. Kemudian ini ya yang saya tandai bahwa ini merupakan registernya, di mana nilai dari AX, BX, CX, DX-nya ini sudah diatur 0. Nah, lalu selanjutnya di sini ada lagi instruksi. Nah, ini itu fungsi utama untuk mengeksekusi instruksi assembly. Jadi dia menggunakan perintah ini, dia instruksi. Nanti fungsi utamanya itu untuk mengeksekusi instruksi dari assembly-nya. Kemudian yang di bawah ini ada reset. Nah, ini nanti dalam registernya fungsi ini akan menerima input berupa instruksi assembly dari pengguna. Jadi nanti pengguna ketika dia mengetik reset itu akan semua register telah direset ke 0. Nah, di sini nanti prosesnya dia mengubah nilai register sesuai dengan perintah untuk mengembalikan status register serta pesan outputnya menjadi 0. Makanya di sini dalam programnya if instruksi reset. Nah, di sini saya tandai. Nah, nanti keterangannya itu adalah semua register telah direset ke 0. Nah, lalu langkah selanjutnya yang dijelaskan adalah yang ini. Dia format salah, ini keterangannya. Format salah, contoh yang benar adalah ini. Yang artinya di sini dia jika pengguna mengetik reset tadi kan dia mengubah ke 0 lagi itu nilainya. Lalu yang ini nanti dalam program yang berikutnya yang dalam format salah, ini ketika pengguna memasukkan format yang salah, maka nanti ada keterangan ini. Jadi kenapa ada contoh yang benar? Ini nanti yang akan dimasukkan pengguna. Contohnya seperti ini. Misalnya move AX 5, yang artinya pindahkan nilai 5 ke dalam AX. Itu. Lalu di sini ada CMD. Nah, di dalam CMD ini nanti yang akan menghilangkan tanda koma dalam suatu register. Dia yang akan menghilangkan komanya nanti. Lalu yang selanjutnya di sini ada if register not in register. Ini nanti diberikan keterangan tentang register tidak dikenali. Misalnya register ini tadi ada AX, BX, CX, dan DX. Misalnya pengguna memasukkan register dengan nama lain. Nah, itu
nanti akan diberikan keterangan tidak dikenali, registernya tidak dikenali. Jadi yang dikenali apa kalau bukan yang lain, yaitu AX, BX, CX, dan DX-nya. Nah, jadi nanti programnya seperti ini. Lalu yang berikutnya itu program akan mencek apakah nama registernya valid atau tidak. Jadi nanti program akan mencek di sini dia cek apakah nama registernya valid semua. Lalu di sini nama registernya ada move, add, dan sub. Di sini nanti move dia ada 3 berarti untuk registernya yang valid ada 3. Nah, lalu nanti ketika pengguna memasukkan move itu berhasil. Lalu kalau yang ini yang add juga sama, berhasil. Yang move, add, sub itu dia masukkan berhasil semua. Tapi kalau misalnya pengguna masukkan yang lain, register yang lain, maka tidak berhasil atau tidak dikenali instruksinya. Maka di sini if move, kenapa di bawahnya ini ada elif? Misalnya nih, dia ada beberapa pilihan kan, nih tadi ada move, add, dan juga sub. Nanti misalnya pengguna memasukkan yang sub, berarti if move, kalau ini bukan berarti dia langsung pindah nih. Program akan langsung turun ke pilihan berikutnya, elif, cmd, add yang di sini. Jadi dia, dan kalau dia bukan yang ini, dia langsung ke elif yang di bawah, sub. Maka nanti, dan kalau dia bukan yang sub juga, pengguna masukkan yang lain misalnya registernya, maka keterangannya di sini akan diberitahukan kepada penggunanya bahwa instruksinya tidak dikenali, hanya move, add, sub, dan reset yang didukung, itu saja. Kemudian di sini ada yang terakhir, dia terjadi kesalahan. Misalnya nanti pengguna itu memasukkan nama register lain, namun dalam program ini yang dimasukkan tadi ada 3, yaitu move, add, dan juga sub. Hanya 3. Kalau misalnya pengguna masukkan yang lain dan pilihannya salah semua dalam program ini, dia tidak dikenali, maka nanti akan terjadi kesalahan dalam program itu, diberikan keterangan begitu. Nah, lalu di sini ada invoice. Lalu yang terakhir ini nanti tampilan antarmukanya atau dashboardnya ya nih, codingannya. Nah, di sini iFace dan juga GR interface. Dia dalam itu nanti masukkan input text box atau label. Di situ masukkan instruksi assembly. Ini di atasnya nanti. Jadi nanti pengguna memasukkan instruksi assembly-nya apa. Misalnya move AX5 begitu. Atau pindahkan nilai 5 dalam AX. Lalu di situ ada outputnya. Dia di dalam itu dia letakkan label lagi, yaitu status register saat ini. Status registernya saat ini apa begitu. Kemudian ada lagi text box yang selanjutnya itu ada label lagi, dia outputnya. Nah, nanti outputnya itu dia mengeksekusi instruksi yang diberikan pengguna pada awal tadi. Dia masukkan instruksi assembly, lalu mereka program ini mengeksekusinya dan mendapatkan satu output. Lalu ada titelnya. Di dalam titelnya itu nanti ada simulasi register bahasa assembly sederhana, itu dari dalam programnya yang paling atas tadi itu adalah titelnya. Deskripsinya nanti ada ketik instruksi assembly sederhana seperti apa yang sudah dijelaskan dalam input tadi. Kemudian di sini mengatur register AX menjadi 5 begitu, menambahkan nilai 2. Lalu nanti kita akan coba dalam program ini apakah berhasil. Kita lihat di bagian bawah, dan di sini juga instruksi yang didukung tadi kita sudah lihat, dan register yang tersedia itu. Makanya yang saya jelaskan tadi adalah register yang tersedia itu adalah AX, BX, CX, dan DX. Dan kalau ada register lain itu tidak kebaca dalam program ini. Kenapa? Karena dalam programnya tidak dicantumkan atau tidak dimasukkan dalam program. Kita coba lihat di bawah. Ini menggunakan Google Colab tadi. Nah, ini tampilannya simulasi register bahasa assembly sederhana. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Di sini tadi ada perintah masukkan instruksi assembly. Yang masukkan perintah ini adalah pengguna, yaitu kita. Ya, usernya nanti yang akan masukkan. Nah, masukkan instruksi assembly, masukkan contohnya.
Nah, di dalam kolom atau labelnya ini sudah ada tuh contoh move AX5. Apakah hanya move AX5 saja? Bisa yang lainnya di bawahnya. Tapi kalau misalnya di atas 5 dia nggak bisa. Saya beri contoh move AX7. Nah, di sini ada keterangannya di dalam output eksekusi instruksi. Format salah, contoh yang benar itu adalah move AX5. Jadi nilainya hanya sampai 5 saja. Tapi kalau misalnya kita masukkan 3 bisa nggak? Kita coba. Angka 3 kita langsung submitkan. Berhasil. Jadi perintahnya adalah move AX3 yang artinya pindahkan nilai 3 di dalam AX. Makanya di sini keterangannya adalah berhasil. Maka AX sama dengan 3. Jadi AX-nya adalah 3, itu nilainya. Nah, lalu kalau misalnya kita 5 bisa move AX5. Tetap terbaca, dia berhasil. Tapi kalau di atasnya dia nggak bisa. Masukkan 6. Coba. Berhasil. Coba lagi. 7. Oh, berhasil. Jadi tadi formatnya salah. Dia tidak boleh ada spasi ternyata. Misalnya ini move AX spasi baru masukkan nilai begitu. Misalnya 7. Ya, bisa. Jadi dia berhasil. Dalam register yang tersedia tadi AX, BX, dan CX, dan juga DX, ternyata format yang kita masukkan tadi pada awal adalah salah dalam move HX5. Bukan berarti batas yang kita masukkan hanya 5, di lebihnya boleh. Ternyata tadi salah dimasukkan bahwa move HX tadi tidak ada spasinya 7, makanya dia langsung katakan di sini format salah. Dia harus ada spasi dulu. Spasi 7. Nah, X-nya adalah 7. Lalu misalnya ada perintah lagi yang tadi kan ada 3. Dia ada add. Misalnya AX5. Coba. Ya. Ini X-nya tadi 5 berhasil, X sekarang ada 12. Nih. Tadi kan AX-nya ada 7. Ya, 7. Lalu dia dimasukkan nilai yang namanya register atau ADD ini, yang berarti tambahkan nilai AX tadi dengan 5. 7 ditambah 5 hasilnya 12. Lalu kalau misalnya pakai BX, bisa kita masukkan dengan BX. Tapi masukkan AX dulu. Maksudnya yang BX kita masukkan nilai pakai move BX. Kita coba satu-satu. Tadi kan kita sudah coba yang AX, BX, di sini nilai 5. Kita coba jalankan lagi satu menit. Berhasil. Lalu kita coba pakai register ADD atau ditambahkan nanti 10 ya. Nah, BX nya sekarang adalah 10. Lalu sama sih, kita coba yang ini, yang BX5. Kita coba BX nya sekarang adalah 5. Oke, kalau kita mau reset lagi, kita tinggal klik ini, selesai. Jadi ini cara kerja program simulasi register bahasa assembly sederhana yang kita buatkan dalam codingan di Google Colab. Jadi di sini sudah dijelaskan dari awal codingan sampai akhir, di mana dari masing-masing fungsi ini nantinya akan membentuk satu program simulasi register bahasa assembly sederhananya. Sekian video ini, semoga dapat membantu untuk pembelajaran tentang codingan dalam program simulasi register bahasa assembly sederhana dalam bentuk Google Colab. Terima kasih.